Halo semuanya, jadi untuk video kali ini saya akan review mengenai clay yang bahannya elastis seperti ini. Jadi diremas ataupun dilipat, dia tidak akan mudah robek atau patah kalau ditekuk. Jadinya akan seperti ini, berkali-kali diremas dia tidak robek. Jadi untuk video kali ini saya akan mereview mengenai lem untuk clay yaitu Lemiq LQ1921. Jadi lem ini berbeda dari seri sebelumnya. Lem ini ada penyempurnaan yang untuk pembuatan clay akan lebih elastis. Jadi kalau kita lihat di sini ada tulisan clay glue. Dan juga keterangan mengenai kalau kering tidak akan mudah patah. Dan juga untuk bahan-bahannya akan ada sedikit perubahan atau penambahan. Jadi tonton terus videonya sampai akhir. Bahan yang kita perlukan ada Lemiq LQ1921, kemudian juga ada pengawet. Di sini ada dua macam, yang satu bubuk dan satu cair. Nanti penjelasannya akan saya jelaskan lebih detail lagi. Kemudian di sini juga ada kalsium karbonat. Kemudian juga ada tepung jagung, kemudian vaselin, dan juga ada tambahan lem foam. Nah, kegunaan lem foam ini akan saya jelaskan nanti setelah kita bikin claynya. Jadi saya jelaskan dulu mengenai kedua bahan ini. Ini sama-sama bahan pengawet. Bedanya satu bubuk, satunya cair. Jadi untuk yang natrium benzoat ini pengawet makanan. Jadi pengawet makanan itu ada kemungkinan namanya lain ya, tapi sama-sama pengawet. Dan untuk pengawet makanan ini setahu saya sih banyak di makanan untuk mie instan, sambal botol, kemudian kecap, saus tomat atau makanan kaleng lainnya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang berbahaya, sekarang ya tergantung persepsi masing-masing ya, berbahayanya atau enggaknya. Karena kita pakai untuk clay. Jadi natrium benzoat ini juga ada nama lain tuh sodium benzoat. Untuk yang penoksietanol ini juga pengawet, tapi ini cenderung lebih mahal dibanding dengan natrium benzoat. Nah, untuk penoksietanol ini dipakai untuk pengawet di kosmetik. Jadi kayak skincare, pengawet, lipstick, foundation, rata-rata tuh pakai penoksietanol. Untuk bahan selanjutnya yaitu kalsium karbonat. Ini juga ada yang food grade. Ini kita pakai di clay agar clay kita jadinya lebih agak putih. Jadi pemakaiannya juga jangan kebanyakan karena berpengaruh ke pewarnaan claynya nanti. Misalnya nanti kita kasih warna, kalau kalsiumnya kebanyakan, nanti warna yang kita dapatkan tuh agak lebih pucat. Jadi jangan pakai kebanyakan. Kalsium ini juga sifatnya opsional ya. Jadi kalian mau pakai atau enggak silakan. Kemudian untuk tepung jagung, saya biasanya pakai yang ada mereknya. Jadi hindarin yang beli yang curah. Kalau misalnya yang curah, biasanya adonan clay kita agak jadi lebih kekuningan. Saya nggak tahu ada campurannya apa di bahan yang curah. Jadi saya selalu beli yang ada mereknya.
dia agak lebih putih dibanding yang curah. Kemudian juga kita pakai Vaseline. Kemudian juga ada lem fog. Ini nanti akan saya jelaskan setelah claynya kita jadi. Ini nggak kelihatan ya, tapi akan saya tulis nanti untuk perbandingannya. Jadi untuk tester review ini saya akan bikin kira-kira sekitar 100 gram aja. Untuk pengawet, kalian silakan pilih sendiri mau pakai natrium benzoat atau pakai phenoxy etanol. Di sini saya akan pakai phenoxy etanol aja ya. Jadi nggak banyak-banyak. Untuk 100 gram kira-kira aja butuh sekitar 1 gram pengawet. Gram pengawet. Untuk kalsiumnya di sini saya juga pakai dikit aja, sekitar 1 gram. Untuk tepung maizenanya setengahnya dari adonan lem tadi. Jadi kalau tadi 100 gram kita ambil sekitar 50 gram maizena. Atau jika mau lebih elastis, kurangi tepungnya. Jadi di sini 50 gram. Kemudian adonan ini kita campur sampai rata. Kalau mau pakai tangan silakan ya.
Oke, ini jadi clay kita yang udah jadi. Kau bisa lihat nih, udah kalis. Namun ini adonannya agak lebih berat atau alot ya. Jadi kalau kita tarik tuh dia panjang banget. Nah, di tahap ini untuk supaya nggak terlalu bisa kita tarik panjang, karena kita nanti kalau mau potong susah. Di sini kita pakai gunanya lem fork. Yang kita tambahin untuk mengurangi sedikit elastisitas dari lem-lem tadi. Tapi kalau kalian suka dengan adonan yang seperti ini, nggak usah ditambah lem fork. Tapi kalau mau ditambah lem fork, boleh. Jadi untuk lem forknya, untuk 100 gram, kita butuh hanya sekitar 10 gram lem fork. Jadi kita butuh sekitar 10 gram. Tahap ini kemudian kita lengket, kita bisa kasih paslin di tangan. Atau kalau kalian mau campur langsung dari awal, silakan ya. Ini saya campur di akhir karena saya mau menunjukkan bentuk dari claynya, adonannya setelah dan sebelum dicampur lem fork. Jadi kalau misalnya dalam saat pemakaian clay ini, biasa kan dia terkena udara, dia akan lebih cepat kering. Kita bisa lembekin lagi dengan campuran lem fork yang tadi.
Jadi nanti adonannya akan lebih seperti ini ya, lihat dia udah nggak kayak tadi yang bisa ketarik sampai panjang, tapi langsung putus. Oke, jadi ini clay yang udah jadi. Sekarang kita akan mencoba untuk tes kelenturannya. Jadi saya akan ambil dikit, adonannya akan saya tipisin. Kemudian ini akan saya roll supaya lebih tipis. Oke, jadi akan saya roll tipis seperti ini, akan taruh di atas handuk. Nah, ini akan saya diamkan sampai dia kering. Nanti kita buktikan apakah dia elastis atau enggak ya. Jadi kita kasih tanda LQ 1921. Jadi ini hasil claynya yang tadi. Seperti ini. Kalau dirobek pasti robek ya. Tapi kalau dilipat enggak. Jadi sekian untuk reviewnya kali ini untuk lem Lemik LQ 1921.